Dan kamu Iya, sudah Pak. siap? Siap, Pak. Nah, coba kamu ceritakan apa yang melatar belakangi diri kamu itu. Hari ini siap untuk menebus kesalahan, kemudian siap mengalami menjadi terpidana nanti suatu saat. Ya karena dia masuk kan karena keterangan saya, Pak, yang 2016 berbohong. Coba kalau nggak ada keterangan saya, mungkin dia nggak bakal masuk penjara, Pak. Ada keterangan aib. Iya, keterangan Aib juga, Pak. Mungkin kalau saya nggak ikut keterangan Aib, mungkin nggak bakal terjadi ini, Pak. Nah, kalau kasus yang di Cirebon susah, tidak akan ada pembunuh yang mengaku karena kasusnya bukan pembunuhan, sehingga yang mengaku adalah yang memberikan saksi palsu seperti Dede. Tepuk tangan buat Dede. Nah, kemudian kita juga punya dua saksi baru. Ada Pak Ismail, sudah nggak tegang lagi. Kemarin tegang banget, istrinya diculik orang. Iya, Pak. Diculik orang. Ini Pak Ismail, saya berdiri di situ, Pak. Nah, boleh. Pak Ismail, Bapak kenapa kurus, Pak? Emang begini, Pak. Aslinya begini, kurus, tapi makan cukup. Makan, iya, alhamdulillah. Sama istri dilayanin. Layanin, Pak. Makan dilayanin, Layanin. tidur masih dilayanin. Iya, layanin. Masih mending, Bapak dapat tidur isi, saya udah puasa lama. Nah, apa yang mendorong Bapak? Pertanyaannya kan, kenapa sih setiap saksi datangnya sama Deddy Mulyadi? Itu pertanyaannya. Datangnya sama Deddy Mulyadi berarti saksinya dikondisikan, dibayar. Apa yang membuat datang ke saya, Bapak? Saya bicara hati, Pak. Bapak punya hati? Ada, Pak. Ada. Hatinya buat siapa? Hatinya insya Allah kalau ini kesaksian saya buat 8. Bukan, hati Bapak buat siapa? Oh, buat istri saya, Pak. Nah, sekarang kan istrinya kemarin agak takut. Iya, Pak. Sehingga Bapak milih mana? Milih ikutin istri, jangan bersaksi, atau milih tetap bersaksi ditinggalin istri? Ya, dua-duanya bersaksi dan ada istri, Pak. Weh, istrinya ada sekarang? Ada, Pak. Waduh, istrinya ada? Ada. Sudah didoain belum? Hah? Sudah didoain sekarang? Udah, Pak. Udah? Udah yakin dilindungi? Yakin, Pak. Nah, yakin? Yakin. Tenang, saya tidak akan nyuruh Bapak tambah istri, tapi pertahankan istri itu sampai mati. Iya, Pak. Amin. Oh, ada, tenang. Anak ada kan? Ada, Pak. Bahkan nanti tercatat sepanjang sejarah, Bapak adalah pahlawan pembebasan. Karena dengan kesaksian Bapak bisa membebaskan 7 terpidana. Amin. Nah, ini kan peristiwa kecelakaan jadi pembunuhan, kan peristiwa paling aneh ini. Jadi yang mendorong apa? Ya, saya bicara rasa dan hati, Pak. Rasa dan hati. Yakin itu? Yakin, Pak. Yakin Bapak melihat peristiwa itu? Yakin. Yakin yang kecelakaan itu adalah Eki dan Vina? Yakin. Yakin mereka kecelakaan atau pembunuhan? Ya, kecelakaan. Kecelakaan karena Ya, nabrak trotoar itu, Pak. yang nabrak motor orangnya, bukan motornya loh, Pak. Motornya iya. Orangnya? Orangnya iya. Iya, orangnya apa motornya? Kan jumping, Pak. Camping, motor nabrak trotoar, orangnya nabrak saya apa? Bapak lihat? Lihat. Oh, di jumping gitu kan? Iya. Coba ceritain deh biar orang belum tahu, semua coba ceritain. Walaupun udah ada YouTube. Udah pakai mic. Bapak berdrama sekarang tapi asli. Saya kan berawan arah, Pak. Dari sumber ke ini apa? Dia dari jauh jauh tuh. Oh, gimana? Yang ini. Oh, gini. Iya. Yang gini motornya apa badannya? Motor. Motornya. Terus sambil bahagia nggak mereka? Sambil teriak-teriak kayak orang bahagia, Pak. Gitu. Memang orang bahagia suka teriak-teriak. Iya. Oh, berarti dia bahagia dong teriak-teriak tadi. Kalau saya sih seperti ngomong kayak orang mabuk gitu, Pak. Oh, kayak orang mabok. Iya. Polisi lo bapaknya. Hah? Nanti dipidana bapak lo. Ya, polisi kan harusnya melindungi rakyat. Gitu. Keren. Harusnya melindungi rakyat. Melindungi, mengayomi. Nah, terus melayani. Ini kan yang saya tahu kan pada dipukulin, Pak. Sama siapa? Itu apa oknum? Oknum. Iya. Siapa yang dipukulin? Itu 7 apa? 8 itu. Nah, siapa? Ada saksinya yang dipukulin nggak sekarang? Ada. Ada si Aldi, suruh sini. Iya. Coba mana si Aldinya? Bener kamu dipukulin? Bener, Pak.
Heeh. Serius? Serius Pak. Benar? Bener. Asli? Asli Pak. Sakit? Ya, sakit Pak. Yang sakit apa? Ya semuanya sebagian. Cuman saya tuh aneh tuh sama kamu tuh satu. Udah tahu habis dipukulin sakit, habis itu langsung kawin, itu masalah juga. Udah, minggu depan periksa, siap? Siap Pak. Memberikan kesaksian lagi. Nggak takut? Nggak takut. Tuh, oh nggak takut. Tuh nggak takut. Abang baru datangin adiknya aja udah takut. Ya habisnya gimana kalau yang kayak begitu? Takut. Sekarang takut nggak diancam adiknya? Enggak. Udah berani? Tadi Udah berani. Istrinya udah setuju jadi saksi. Ikhlas. Jadi Aldi pernah mengalami itu. Iya Pak. Mengalami trauma sampai sekarang. Ya awalnya sih trauma, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Kenapa kamu berani ngomong di TV, ngomong di pengadilan, diambil di atas sumpah? Ya bisa berani Pak, yang saya Miknya. benar, saya benar. Demi apa kamu keberanian itu? Ya demi kakak-kakak saya yang di dalam Pak. Emang kenapa kakak-kakak di dalam? Apa hubungannya kakak kamu yang di dalam dengan keberanian kamu? Ya kasihan lah Pak. Miknya gitu. Ya kasihan lah Pak. Kasihan gimana? Ya itu hidupnya di dalam jeruji besi. Nah terus? Kalau saya kan bebas di sini. Nah, terus jadi yang bebas harus bagaimana? Ya harus menolong Pak. Cara nolongnya? Ya bersuara. Keren. Jadi cara nolongnya bersuara. Bersuara Pak. Bersuara. Orang lain tuh masih berpikir tentang dirinya loh. Udahlah yang di dalam jangan kita ke bawah-bawah. Kenapa kamu masih udah di dalam berani, masih berani dengan resiko loh. Resiko dilaporin lagi, undang-undang IT segala macam mungkin terjadi. Ya beresiko, ya harus beresiko Pak, yang jalannya benar, masa takut salah. Oh, jalannya benar takut salah. Ya. Kalau suatu saat kamu ada yang laporin Ya berani Pak. dengan tuduhan kesaksian palsu, Berani. hoax, Saya benar ya. berani, Benar, berani. berani, serius. Berani. Demi apa itu? Demi kakak-kakak saya yang di dalam Pak. Karena kalau tidak ada yang berani seperti kamu dan Saka Tatal, tidak akan terungkap seluruh peristiwa ini. Tepuk tangan. Yo. Nah, silahkan duduk lagi. Pokoknya satu lagi nih yang berjasa lagi. Panggil lagi, duduk situ. Siapa lagi? Adi. Nah ini. Ini tadi ada yang nanya, itu gimana caranya orang Kudus bisa ketemu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini lain, tukang ziarah. Beda. Saya datang sini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan netizen. Saya tidak ingin viral, saya tidak mencari keuntungan, dan saya hanya terpanggil hati saya karena saya melihat peristiwa itu. Dan siapapun yang masih meyakini itu adalah pembunuhan, saya siap bersumpah 7 turunan saya diajab sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapapun yang itu meyakini adalah pembunuhan, siapapun pengacara yang menghujat saya di televisi, ayo berhadapan sama saya tantang, jangan hanya berkuar-kuar. Kita pakai hukum Allah. Kenapa waktu itu saya pada tanggal, kalau tidak salah tanggal 5 bulan 7 itu saya, perlu saya ceritakan Pak? Boleh Pak. Ya mengikuti kata almarhum guru saya dari makam ke makam, dan waktu itu pada tanggal 27 Agustus 2016, kira-kira kalau jam 10 itu lebih, kalau jam 11 kurang. Karena seingat saya, kalau tidak salah waktu itu hari Sabtu itu adalah Sabtu Wage kalau nggak salah. Pada waktu itu saya sampai di sekitar jalan itu, setelah saya melewati Indomaret, saya jalan terus menelusuri jalan itu dengan melawan arah, saya mau tujuan ke Raja Galuh, karena saya dari Sekjatul Kafi dan saya nyebrang lagi ke Sunan Derajat Gunung Jati Cirebon, Said Syarif Hidayatullah. Saya melanjutkan perjalanan itu, sampailah di situ melewati Indomaret. Ada, seingat saya itu Mas Peri, ada batang mangga. Itu saya sampai situ,
waktunya agak gerimis-gerimis karena sorenya itu hujan. Saya diberi nasi sama orang naik motor. Ya alhamdulillah, mungkin itu kiriman dari Allah. Saya juga belum makan kan waktu itu. Dari situ saya jalan lagi sampai masih jauh lah kelihatan tanjakan itu. Seingat saya Mas, waktu itu saya berhenti duduk itu nyender di besi itu, ada gang kecil ukuran 1,5 meter untuk masuk ke kampung. Itu saya duduk, tiba-tiba ada pengendara motor dari sana atau jauh, ya seneng-seneng lah, intinya perempuan sama laki-laki itu seneng-seneng. Setelah itu udah melintasi saya, dari situ motornya oleng. Setelah 25 atau 30 meter tuh ngantam trotoar, lalu ngantam tiang dan mental ke aspal. Kemarin juga sudah saya jelaskan semua. Setelah itu kan ada motor turun berlawanan, insya Allah mungkin Pak Ismail itu tadi, tapi dia enggak berhenti, cuman 5 atau 3 menit dia langsung jalan. Dan setelah itu ada satu sepeda motor yang dari seberang berhenti, terus ada motor 2 lagi bertanya kepada saya, nasi saya taruh, ada apa, ada kecelakaan, saya bilang begitu. Setelah itu saya bertiga, orang itu parkirkan motornya, saya menyeberang bertiga, di situ berarti orang 4. Orang 4 terus ada lagi orang 1, berarti saya orang 5. Terus yang orang saya suruh, mudah-mudahan orangnya mau dengar omongan saya ini, mau hadir dan mau menemui Pak Dedi, barangkali orangnya masih hidup. Saya suruh melapor ke polisi yang terdekat. Waktu itu belum ada yang berani memegang, makanya kalau ada yang cerita ada celana melorot itu saya tantang orangnya kalau mau. Katanya ketemu pertama kali, nggak ada. Tolonglah jangan meminah orang, menggibah orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, celana melorot ada nggak? Tidak ada, Pak. Setelah itu orang itu jalan, yang saya sulapor itu ada 2 orang lagi lawan aras. Kemarin sudah di Kompol T saya, Mas Oki gitu ya Pak. Nah, saya juga, tapi belum gemuk seperti itu. Dia udah mengakui kemarin, belum gemuk badannya. Setelah itu berarti kami situ ngumpul, ada itu lagi, ada lagi orang 1 jalan kaki, tapi itu balik lagi sebentar setelah melihat itu Pak. Setelah itu kira-kira 20 menit apa berapa itu datanglah polisi, terus ada yang dari bawah tuh naik warga, sudah kita udah nggak pos lagi kan gitu. Dan sampai selesai diangkat, ya udah saya terus jalan lagi ke arah ke Raja Galuh gitu kan. Loh, kenapa kok nggak datang 2016? Lah saya HP aja nggak pegang, gimana mengikuti ya nggak ngerti. Ngertinya saya ya itu kasus kecelakaan itu, makanya ini sampai jadi kasus pembunuhan ya saya nggak ngerti. Ngertinya saya ya pas ada di iNews itu ada celana melorot itu kan gitu. Jadi saya oh ini nggak bener, ini kok kayak seperti ini, karena ini bukan kasus pembunuhan itu Pak. Karena saya di sini bukan cari sanjungan Pak, karena disanjung pun saya tidak akan jadi rembulan, saya dihina netizen saya tidak akan jadi sampah. Kan gitu. Beda. Kalau mutiara akan tetap mutiara, gitu kan. Kebenaran harus kita tegakkan, walaupun dibungkus dengan kebohongan yang begitu besar. Semua pasti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tapi kebohongan walaupun dibungkus serapi-rapinya akan kebongkar dengan baunya bangkai yang semua orang akan ketahuan. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu 7 terpidana. Kesaksian saya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang-orang yang tidak bersalah, karena mudah-mudahan hidup saya ada manfaatnya untuk orang lain. Mohon maaf Kang Ferry ya, honor baca puisinya mungkin saya berikan sama dia, karena ternyata sastrawan. Kuncinya lapar. Jadi tidak akan ada saksi dari Kudus melihat langsung peristiwa kecelakaan kalau dia tidak lapar.
Jadi kita mungkin hari ini untuk ukuran kita hari ini yang serba material, itu ngapain sih orang mengikuti titah gurunya untuk berkeliling Pulau Jawa? Itu berkeliling Pulau Jawa loh, 2 tahun jalan kaki dari kuburan ke kuburan. Ngapain sih? Ternyata bertemu sekarang jawabannya. Kalau tidak ada titah guru spiritualnya dia untuk berkeliling dari kuburan ke kuburan, dia tidak akan pernah duduk di situ dan makan nasi bungkus di situ, dan tidak akan pernah melihat peristiwa itu. Jadi ya, lapar itu penting. Dan saya katakan seluruh peristiwa itu akhirnya dibongkar oleh orang-orang yang perutnya lapar.